Kembali di Kompas Siang, saudara, puluhan kendaraan bertujuan mudik diperintahkan putar balik oleh petugas di ruas tol Jakarta Cikampek pada Minggu pagi. Pemeriksaan terhadap kendaraan bertujuan mudik dilakukan petugas di kilometer 31 ruas tol Jakarta Cikampek, Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan data mulai dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi tadi, sebanyak 35 kendaraan diperintahkan putar balik oleh petugas. Nah, kendaraan ini diminta kembali ke arah Jakarta melalui gerbang tol Cikarang Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Diana Valencia dari gerbang tol Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Diana, aturan larangan mudik sudah berlaku lebih dari sepekan. Seperti apa evaluasi petugas sejauh ini? Selamat siang Radio dan Saudara, benar sekali tepatnya sudah 10 hari larangan mudik diberlakukan. Evaluasinya seperti apa? Kalau menurut informasi yang kami himpun di lapangan, tepatnya di salah satu titik penyekatan jalan di kilometer 31 tol Jakarta Cikampek, itu ada tren penurunan jumlah pelanggaran. Kalau misalnya kita bandingkan dengan beberapa hari kemarin, misalnya di 28 April 2020, di rentang waktu 6 hingga 10 pagi, itu kurang lebih ada 200 kendaraan yang diminta untuk putar balik di titik kilometer 31 tol Japek ini. Tapi apabila kita lihat di hari ini, itu ada 35 kendaraan yang diputar balikan, terdiri dari 24 kendaraan pribadi dan juga 11 kendaraan umum begitu. Ini ada penurunan ataupun perbedaan yang cukup signifikan. Konsistensi penurunan ini merupakan suatu hal yang harus kita jaga sebenarnya. Bahkan mungkin nanti hingga 0 pelanggaran. Tapi yang menarik dan perlu digarisbawahi di sini adalah meskipun secara garis besar tren jumlah pelanggaran menurun begitu, tapi porsi kendaraan umum yang melanggar justru meningkat. Hal ini diduga ataupun diindikasikan karena semakin banyaknya modus pelanggaran ataupun penyelundupan yang menggunakan kendaraan umum seperti travel gelap yang santer beredar di media sosial belakangan ini. Nah, lalu sebenarnya seperti apa antisipasi yang dilakukan petugas di lapangan untuk bisa memukul mundur sekiranya masyarakat yang masih bersikukuh untuk bisa pergi mudik ataupun keluar wilayah Jabodetabek. Oleh karenanya sudah bersama saya AKBP Sutimin selaku asisten Pamen Asistensi Tol Jakarta Cikampek Cikarang Barat. Selamat siang Pak Sutimin. Pak, beberapa hari belakangan ini sudah ada beredar modus penyelundupan yang dilakukan masyarakat untuk bisa mengelabui ataupun mengecoh petugas di pos pantau mudik. Misalnya dengan menggunakan truk barang ataupun dengan travel gelap, Pak. Antisipasi petugas untuk bisa memperketat pengawasan seperti apa, Pak? Baik, kita polanya bekerja 1 kali 12 jam. Ada 3 shift dan kekuatan maksimal dan kita sinergi kolaborasi dengan stakeholder, baik dari BPJT, dari rekan-rekan Brimob, Sabara, dan Disub, dan Jasa Marga sebagai pengelola tol. Nah, apa yang disampaikan tadi memang betul bahwa kita akan intensif untuk pelanggaran yang kaitan dengan kendaraan angkutan barang untuk orang, kita tindak, kita tilang dengan pasal 303 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan nomor 22/2009 dengan denda maksimal 250, namun dengan catatan kendaraan yang kita sita dan 14 hari kita sita dan baru melaksanakan sidang. Untuk kendaraan angkutan orang yang tidak memiliki trayek, kita kenakan pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan nomor 22/2009 dengan denda maksimal 500.000, dan itu juga sama dengan barang bukti kita sita kendaraannya, dan 14 hari setelah penindakan baru kita arahkan untuk melaksanakan sidang untuk efek jerah. Dan kita selalu siang maupun malam tetap kita antisipasi dan kita selalu koordinasi dengan rekan-rekan Polri, Jabar maupun yang lainnya. Oke, siap Pak. Berarti tilang sudah diberlakukan khususnya untuk truk barang yang tidak diperuntukkan untuk membawa barang alias membawa penumpang begitu ya Pak ya. Juga untuk travel yang tidak sesuai trayek begitu Pak. Lalu pada saat sebelumnya itu ada random checking Pak yang biasa dilakukan di pos pantau mudik. Apakah itu juga diperketat dengan memperbanyak kendaraan yang dicek atau seperti apa Pak? Baik, travel ini kan sebagian
besar kan menggunakan kendaraan elep ya, elep maupun HS. Kendaraan tersebut itu mudah diidentifikasi dan memang ada modus-modus tertentu dengan melakukan kegiatan dengan media sosial, dengan jemput bola, artinya dengan menawarkan melalui media sosial di suatu tempat, nanti yang bersangkutan dijemput dengan membayar sekian sampai tujuan. Itu salah satu modus dan kita pun mengantisipasi. Jumat malam 1 kita cukup banyak itu antara pukul 22 sampai 24.00 itu 20 kendaraan khususnya elep yang plat hitam yang tidak memiliki trayek, itu kita tilang dan kita amankan dan untuk tindak lanjuti. Oke, Pak, tadi sudah disebutkan sanksi bagi pengendaranya begitu, Pak. Namun muncul pertanyaan, bagi penumpang yang sekiranya naik di travel gelap tersebut atau mungkin naik di truk barang tersebut, apakah ada sanksi yang menanti mereka? Kita himbau, kita berikan sanksi yang sifatnya surat pernyataan ya, untuk tidak mudik karena mudik saat sekarang ini kan memang ada himbauan larangan dari pemerintah bahwa untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 virus corona ini diharapkan tidak mudik supaya kita keselamatan ini terjaga, baik dari kita, keluarga kita, dan kita selalu ada sementara waktu aja tetap sementara di Jakarta untuk menunggu sebentar lagi insya Allah bahwa virus corona COVID-19 ini pergi dari negara kita yang tercinta Indonesia ini. Terima kasih Pak Sutimin atas waktunya, selamat beraktivitas dan bekerja kembali. Terima kasih Pak. Ya, Saudara dan juga Radi, itu tadi sejumlah antisipasi yang sudah dilakukan. Salah satu adalah perketatan untuk bisa mengawasi supaya masyarakat tidak lolos begitu yang ingin mudik terutama keluar wilayah Jabodetabek. Salah satunya dengan cara perketatan random checking, kemudian yang kedua adalah pemberian sanksi tilang bagi sekiranya pengendara terutama supir truk barang yang membawa penumpang begitu, kemudian para travel gelap yang menyediakan jasa untuk bisa membawa masyarakat keluar wilayah Jabodetabek dengan tujuan mudik. Oleh karenanya memang selalu ada celah untuk bisa lolos begitu dari pemantauan, sekiranya makanya masyarakat diminta untuk lebih sadar begitu untuk tidak melakukan mudik terlebih dahulu karena adanya pandemi COVID-19 di Indonesia ini, sehingga pemutusan mata rantai virus corona ini bisa lebih dipercepat. Radi. Diana Valencia, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari gerbang tol Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih.